Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk bisa hadir di tempat ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk membersamai kita di tempat ini guna melaksanakan suatu kegiatan dalam rangkaian pendidikan profesi guru, yang mana sebentar kita akan melakukan suatu bentuk desiminasi. Jadi saya perlu berikan pemahaman bahwa desimasi di sini adalah sebuah perkenalan, yang mana sebentar kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di sekolah akan kita rangkaikan berdasarkan pemahaman-pemahaman yang telah kita bahas pada kesempatan ini. Jadi untuk hari ini kegiatan desimasi kita yaitu judulnya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif budaya positif di SD 108 Banua. Ya. Jadi untuk materi pertama ucapan selamat datang Bapak Ibu hebat. Jadi mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Baik. Jadi untuk materi awal yaitu pembuka. Dalam budaya positif Bapak Ibu kita kenal ada 7 poin. Jadi budaya positif itu ada 7 poin. Poin yang pertama ada yang kita kenal namanya perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma belajar ini adalah suatu konsep yang mana ada dalam konsep tersebut ada beberapa perubahan yang nantinya sebenarnya perubahan ini adalah dasar dari kurikulum merdeka.
Ya, yang kedua itu adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif ini adalah penerapan baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Untuk yang ketiga di sini namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan kita sebagai manusia itu kebutuhan dasarnya sebentar kita akan jelaskan juga. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini bedanya dengan peraturan, dengan kesepakatan kelas. Kita akan bahas semua sebentar, kurang lebih kita akan mempersembahkan kegiatan ini sekitar 60 menit ke depan insyaallah. Dan terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana kita melakukan penerapan segitiga restitusi. Bagaimana bentuk penerapan bukan lagi kita memberikan hukuman kepada anak-anak, tetapi kita akan membuat sebuah konsep yang namanya segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan melangkah di pembahasan pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Ya. Seperti yang telah saya tampilkan di depan Bapak Ibu, bahwa perubahan paradigma belajar pada dasarnya atau pada konsep awalnya adalah sebuah pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya di sini pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bagaimana bentuk-bentuk kolaborasi kita baik dari guru itu sendiri, teman sejawat, dan siswa yang kita ajar di dalam kelas. Jadi bentuk pembelajarannya itu berkolaborasi sesama teman mengajar dan sesama peserta didik. Ya. Jadi tujuannya apa? Tujuan yang akan kita dapat di sini yaitu setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi ketika kita melakukan diferensiasi, kita akan melakukan suatu konsep, menerapkan suatu konsep, tidak lagi memberikan sebuah materi dengan keinginan kita, tetapi akan kita memberikan materi sesuai dengan kebutuhan murid kita. Jadi pembelajaran diferensiasi di sini akan memberikan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nantinya. Jadi ini sebenarnya sejalan dengan konsep profil Pancasila. Jadi ketika paradigma belajar ini kita terapkan, otomatis konsep profil Pancasila itu akan mengikut di dalamnya. Di sini saya telah tampilkan bahwa mungkin ada yang baru kenal yang namanya profil Pancasila. Profil Pancasila ini adalah konsep dasar dari kurikulum merdeka yang akan kita terapkan nanti. Jadi profil Pancasila itu terdiri dari 5 item atau 5 poin dasar. Jadi mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu konsep dasarnya. Nah, konsep dasar yang pertama itu setelah kita bentuk suatu pola dan kita akan terapkan pada paradigma perubahan yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Jadi konsepnya itu tersebut adalah berkebinekaan global. Yang ketiga, bagaimana bentuk gotong royong. Gotong royong di sini bisa kita terapkan di dalam kelas adalah saling bekerja sama, saling berkolaborasi. Kembali lagi, saling berkolaborasi dengan peserta didik dan guru itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana guru dituntut dalam berkreatif. Jadi sekarang guru itu harus berkreatif dan bernalar kritis. Artinya apa? Bernalar kritis di sini yaitu dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Jadi setelah dituntut kreatif, bagaimana dia dituntut lagi bagaimana untuk dikembangkan dan diterapkan kepada peserta didiknya. Dan terakhir adalah mandiri. Baik, kita lanjut. Nah, untuk miskonsepsi tentang teori kontrol pada metode perubahan paradigma belajar itu sendiri, yaitu di sini ada ilustrasi. Jadi di depan di sini ada ilustrasi
Yang pertama itu guru mengontrol murid. Jadi tugasnya guru itu cuma mengontrol. Setelah itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi setelah mengontrol, kontrolnya itu mempunyai manfaat untuk peserta didiknya. Setelah apa yang dia kontrol, kita bawa ke ilusi kritik yang membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter, dan terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Dari konsep perubahan tersebut muncullah dua teori dasar. Ya, teori dasarnya di sini ada dua. Kita perhatikan di depan Bapak Ibu, dan ini juga mungkin bisa kita terapkan sebagai salah satu bentuk perubahan paradigma belajar kita di dalam kelas. Yang pertama itu adalah stimulus respon. Ini yang dari dulu kita terapkan sebenarnya. Yang kedua itu teori kontrol. Nah, teori kontrol inilah yang baru kita dengar atau akan kita terapkan. Yang mana teori kontrol tersebut adalah perubahan atau pengembangan dari profil Pancasila itu sendiri. Ya. Yang mana dikatakan dengan stimulus respon Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu stimulus respon itu kita sering tahu bahwa ada yang namanya realitas. Jadi konsepnya guru kita dulu bahwa semua itu anak sama di mata kita. Nah, sekarang ketika kurikulum Merdeka masuk, profil Pancasila ini kita kembangkan, ternyata kita tarik kesimpulan bahwa di realitas itu atau kebutuhan dasar murid itu ternyata berbeda. Ya, jadi setiap anak itu diciptakan berbeda-beda dan kebutuhannya pun berbeda-beda. Artinya apa? Setiap konsep belajar anak itu tidak sama, karena ada anak yang cepat tanggap dan ada anak yang kurang tanggap. Nah, disinilah kita dituntut bagaimana bentuk perubahan pendalaman karakter yang akan kita berikan sehingga semua tujuan pembelajaran yang ingin kita ciptakan itu terlaksana. Ya. Oke. Kita lanjut yang kedua, di stimulus respon. Dulu kita kenal yang namanya ketika kita melihat orang lihat hal yang sama, jadi semua orang lihat yang sama. Ternyata realitasnya apa? Teori kontrolnya di situ. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi tidak semua orang itu sama. Jadi setiap kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di poin ketiga, jadi kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ini sejalan dengan konsep-konsep guru kita dulu, bahwa ketika mereka mengajar, ketika dia berkata satu, semua dalam kelas harus ikut satu. Ternyata di kurikulum Merdeka, di konsepsi perubahan itu, kita diberikan konsep bahwa kita berusaha memahami pandangan orang itu tentang dunia. Artinya apa? Kita tidak boleh lagi melihat bahwa peserta ini harus mempunyai kebutuhan yang sama, karena kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Ada yang bisa di poin A, ada yang bisa di poin B. Poin B ini yang A ini belum tentu bisa di poin B, B ini belum tentu bisa di poin A. Jadi tergantung dari kebutuhan kita. Terus yang ketiga, mengenai perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata pada konsep perubahan itu tidak semua perilaku guru itu adalah suatu kesalahan. Setiap perilaku guru pasti memiliki satu tujuan. Jadi seterusnya bisa Bapak Ibu lihat. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya ada yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu. Jadi kita tekankan pada guru bahwa jangan selalu bisa berharap untuk dikontrol sama orang lain. Kasih pemahaman kepada diri kita bahwa kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Ya, jadi dan seterusnya di situ
pada saat rujukan gagal, teorinya adalah kolaborasi atau konsensus. Ya. Kita pindah ke kemudian kedua atau poin kedua tadi dari budaya positif, yaitu ada yang namanya disiplin positif. Iya. Baik, jadi disiplin positif itu dasarnya adalah dalam budaya kita, disiplin itu yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada juga yang mengatakan bahwa disiplin positif itu adalah sebagai tindakan atau tujuan kita menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tetapi pada dasarnya ketika kita ulang kedua pernyataan ini, disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang kita lakukan yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Ya, jadi disiplin positif itu tidak lagi seperti dulu-dulu bahwa disiplin itu harus kita berikan hukuman. Ternyata konsepnya sekarang pada kurikulum Merdeka bahwa kita memberikan disiplin positif itu adalah untuk memberdayakan anak tersebut. Jadi kita menggali potensial anak tersebut, makanya kita berikan konsep disiplin. Jadi tidak lagi ada paksaan, ada ancaman dan hukuman. Kita lanjut lagi di kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia sendiri, jadi sebelum kita masuk apa itu kebutuhan dasar manusia, kita perlu tahu dulu apa dasar dari kebutuhan manusia itu. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar adalah segala sesuatu, jadi keinginan apa yang kita rasa yang kita akan inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar tersendiri, Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa kami di pendidikan guru penggerak diajar bahwa ada 5 kebutuhan yang sangat mendasar pada yang diberikan Tuhan untuk kita. Jadi kami itu pelajari ada 5 kebutuhan dasar. Dari semua konsep tersebut kita simpulkan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan yang sangat mendasar untuk kita yaitu jelas kita ingin bertahan hidup. Ya. Jadi konsep bertahan hidup itu bagaimana bentuknya, yaitu kita perlu makan, jadi kita perlu pakaian, kita perlu tempat tinggal, kita butuh keamanan, dan kita butuh kesehatan. Jadi itu adalah konsep dasarnya, dirangkum dari keseluruhan itu, yaitu konsep bertahan hidup. Untuk yang kedua, Bapak Ibu diperhatikan bahwa kita konsep dasar sebagai manusia itu sendiri, yaitu kita butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia sendiri itu, jadi kebutuhan dasar manusia, jelas kita butuh yang namanya kasih sayang dari teman, keluarga, masyarakat, dan kita perlu pengakuan atau kita merasa harus diterima oleh baik itu di lingkungan di rumah kita sendiri ataupun di lingkungan masyarakat. Rasa diterima dipedulikan, berbagai kerjasama itu adalah bagian dari bentuk kasih sayang terhadap kita. Dan ketika kita juga butuh menjadi bagian dalam suatu kelompok. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa
perlakuan atau kebutuhan dasar kita, yaitu rasa diterima itu salah satunya itu bagaimana kita bisa diterima dalam suatu kelompok atau komunitas, baik itu dalam lingkungan rumah kita sendiri ataupun lingkungan di mana kita berada. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah kita butuh yang namanya penguasaan. Penguasaan di sini bukan dalam arti kata sempit bahwa kita harus berkuasa atau kita harus menguasai orang lain, tidak. Tapi penguasaan di situ adalah bentuknya seperti kita harus mempunyai sebuah harga diri. Jadi manusia itu adalah konsep dasarnya kita harus mempunyai harga diri, Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana keinginan untuk kita dianggap sebagai manusia, kita diberikan rasa hormat. Itu kebutuhan dasar yang kita inginkan. Ya, kita juga dianggap sebagai pemimpin, minimal kita dianggap sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita. Nah, ya, siapa yang menganggap, misalnya anak, minimal kita dianggap sebagai pemimpin. Terus kita juga butuh yang namanya berprestasi. Berprestasi itu minimal kita dilihat berprestasi di dalam lingkungan, kembali lagi bahwa di dalam lingkungan rumah, yaitu kita bisa menunjukkan prestasi kepada keluarga kita, diakui dan didengar. Itu salah satu bentuk penguasaan. Untuk yang keempat, kebutuhan dasar kita, yaitu kita butuh yang namanya kebebasan. Jelas sebagai manusia yang pada dasarnya diciptakan bahwa manusia itu adalah manusia merdeka. Salah satu konsep merdeka adalah kita butuh yang namanya kebebasan. Tapi kebebasan di sini yaitu Bapak Ibu kembali lagi bahwa kita harus berpikir positif. Kebebasan itu bukan hanya bilang segala sesuatu layak kita kerja, tidak. Tetapi yang mana kebebasan di situ diartikan sebagai kita mandiri, memiliki pilihan atau mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, jadi mampu mengendalikan diri Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan di sini yaitu bermain. Kita butuh yang namanya bermain, humor atau canda tawa, dan antusiasme. Dan terakhir itu tadi saya katakan bahwa kita butuh yang namanya tertawa. Ya. Ya, tadi Bapak bisa dilihat jelas di atas bahwa di sini saya menunjukkan sebuah kasus. Ada kasus di sini Bapak Ibu. Kita bisa telaah, kita bisa baca, kita bisa lihat. Jadi saya bacakan sedikit kasusnya bahwa di sini kasus dari kebutuhan dasar manusia itu. Di sini konsepnya kita berada di dalam sekolah. Jadi Ibu Rani, ini ibu guru, seorang guru kelas 5 di SD yang bernama SD Ramai. Jadi dia sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas bernama Aldi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Aldi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita kaitkan sebentar di kebutuhan dasar, kita akan dapat sebuah konsep. Bisa lanjut lagi. Jika Anda mendapat situasi seperti Ibu Rani, apa yang Anda lakukan? Jadi kira-kira Bapak Ibu ketika dikembalikan kepada diri masing-masing di dalam kelas Bapak Ibu mendapatkan murid yang seperti Aldi ini. Jadi kira-kira Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang alasan Aldi melakukan hal ini? Ada yang bisa jawab di sini Bapak Ibu ketika kita kaitkan di 5 kebutuhan dasar manusia? Misalnya bertahan hidup, kenapa kira-kira Aldi melakukan
seringkali meminta bekal. Kira-kira kalau dia kita kaitkan di bertahan hidup, apa rasanya Adi meminta bekal? Karena ada yang bisa jawab itu? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, jadi konsepnya seperti ini sebenarnya. Ketika Adi meminta bekal, maka sebenarnya di situ ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Jadi yang pertama itu dia ingin bertahan hidup. Konsepnya bertahan hidup sebagai manusia itu karena dia merasa lapar. Nah, orang tuanya tidak menyiapkan bekal makan siang, makanya dia meminta makanan pada temannya. Tapi caranya salah. Karena apa? Karena dia meminta dengan paksaan sehingga ada keluhan dari teman-temannya. Dan untuk konsep yang kedua yaitu kasih sayang dan diterima, ternyata Aldi ini tidak terlalu mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Ya, sampai sini paham? Bisa kira-kira masuk di kira Bapak Ibu? Ya. Jadi Aldi melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang miskonsepsi dengan teman-temannya. Ternyata Aldi ini sebenarnya hanya ingin mendapatkan sebuah pengakuan, yaitu salah satunya bentuk kasih sayang yang mana teman-temannya ingin Aldi sebenarnya ingin berbaur dengan mereka, tetapi cara Aldi ini salah. Dan ujung-ujungnya yang didapati atau perhatian yang didapatkan yaitu sebuah keluhan dari teman-temannya. Yang ketiga itu penguasaan. Jadi Aldi ini karena sering mengganggu, jadi dia merasa hebat di depan teman-temannya, karena teman-temannya ini dianggap mungkin kecil, Aldi ini besar, jadi ada sebuah penguasaan di dalamnya sehingga teman-temannya merasa terganggu. Begitupun dengan kebebasan, jadi Aldi bosan dengan bekal mungkin yang disiapkan orang tuanya sehingga mengambil makanan dari teman-temannya. Yang terakhir itu kesenangan, atau mungkin Aldi memang hobinya mengganggu sama atau mengganggu dengan teman-temannya. Ya, kita melangkah ke motivasi perilaku manusia. Oke, jadi motivasi sendiri biasa kita artikan yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Jadi ketika motivasi itu kita kembangkan, kita akan menarik sebuah poin atau 3 poin, yaitu yang pertama poinnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yang mana itu murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tindakan terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya. Yang poin ketiga yaitu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi poin ini konsep atau contohnya yaitu murid melakukan disiplin diri karena dia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, yang ketiga, motivasi seorang peserta didik yaitu terkadang ada peserta didik juga ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi misalnya ada murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya. Ini adalah motivasi yang sangat membuat seseorang memiliki disiplin positif. Baik, jadi kembali lagi ke disiplin positif. Kita harus bedakan Bapak Ibu
bahwa yang disiplin positif itu yang mana yang namanya hukuman, yang mana namanya penghargaan. Iya. Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan kepada peserta didik kita, apakah ini masuk kategori kita melakukan disiplin positif atau tidak? Jadi misalnya begini, kita melakukan tindakan menyakitkan. Ternyata tindakan menyakitkan itu adalah sebuah hukuman, bukan penghargaan. Iya. Jadi ketika kita melakukan hukuman menyakitkan, itu penghargaannya tidak efektif. Setelah itu tidak nyaman, itu penghargaannya akan merusak hubungan. Murid takut, mematikan kreativitas. Jadi ketika kita memberikan hukuman, murid kita takut, otomatis kreativitasnya dia akan takut untuk mengeluarkan kreatifnya yang ada pada dirinya. Yes. Hukuman itu juga dalam bentuk memaksa, menghukum penghargaannya, menghukum dengan sistem ranking. Nah, salah satu juga yang biasa kita dapati pada konsep-konsep belajar dulu adalah memaksa. Kamu harus belajar ini, harus hafal ini. Ternyata poinnya itu menghukum dengan sistem ranking supaya kamu bisa dapat ini, supaya kamu bisa dapat ini. Sekarang juga ada hukuman yaitu murid menyembunyikan kesalahan. Kita dapati bahwa biasa juga kita dapati murid menyembunyikan kesalahan. Jadi ternyata penghargaannya adalah merampas hak menghargai dirinya. Di sini, ketika konsep disiplin kita terapkan kembali di dalam kelas, ada dua bentuk konsekuensi dan restitusi. Jadi harus kita bedakan antara konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau misalnya ada penguatan jangka pendek, itu konsep restitusinya itu murid harus bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, yaitu perlu monitoring berkelanjutan. Itu restitusinya itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjangnya. Kalau ada murid stimulusnya kurang respon, jadi artinya murid itu bisa menghargai atau bisa menghormati dirinya pada orang lain. Kita melangkah ke konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid bagaimana? Yang pertama itu dengan cara restitusi. Restitusi, apa itu restitusi? Kami di pendidikan guru penggerak itu mengenal restitusi itu sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi sehingga kesalahan itu bisa kembali pada ketika mereka melakukan kesalahan dan memperbaikinya, peserta didik ini bisa kembali ke kelompoknya atau diterima kembali di kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Cara-cara melakukan konsep restitusi ini bagaimana? Yang pertama itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya. Jadi ketika kita melakukan sebuah konsep restitusi, jadi anak-anak ini tidak dianjurkan untuk menebus kesalahannya, atau misalnya bagaimana apa yang ketika kamu bersalah, apa kira-kira yang bisa kamu berikan kepada Bapak untuk bagaimana kamu kesalahan ini saya bilangkan. Itu tidak dianjurkan pada konsep ini, tetapi kita bersama-sama belajar memperbaiki kesalahan itu sehingga kesalahan tersebut tidak terjadi lagi. Jadi maksudnya ini. Yang kedua itu cirinya restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi ketika ada anak yang salah, kita tidak lagi memberikan hukuman, tetapi kita memberikan konsep restitusi ini
Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Jadi anak-anak itu kita tidak anggap sebagai jelek atau nakal, tapi kita ubah konsepnya menjadi anak-anak ini bisa menjadi baik. Jadi setelah itu ciri yang ketiga yaitu kita memberikan tawaran. Jadi ada tawaran, misalnya ketika ada salah, kira-kira apa yang bisa Bapak berikan atau apa kira-kira yang Bapak bisa lakukan sehingga anak bisa merubah sifatnya, misalnya begitu. Jadi bukan lagi paksa, harus berubah. Tidak boleh lagi nakal, tidak boleh lagi memukul. Jadi kira-kira kita tawarkan, ini beginilah bentuk institusi tersebut. Yang keempat yaitu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini sekali lagi saya akan melakukan, Bapak Ibu bisa lihat ketika mungkin masih ada yang berpikir bagaimana sebenarnya apa yang dibilang konsep restitusi itu. Sebenarnya memang hal baru untuk kita semua, karena saya saja sendiri konsep tersebut saya dapat nanti di pendidikan guru penggerak. Oh ternyata ketika kita melakukan begini pada murid kita, oh itu namanya hukuman. Ketika begini, oh itu namanya restitusi. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa perbedaan yang sangat jelas tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Jadi misalnya contoh kasus seperti ini, guru menghukum murid dengan membersihkan WC sekolah. Ternyata itu adalah sebuah hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah itu adalah hukuman. Kalau bentuk konsekuensinya bagaimana? Guru memberikan konsekuensi dengan meminta murid membuang sampah di tempatnya. Itu adalah konsekuensi dari sebuah kesalahan. Guru tegas dan murid mematuhi aturan. Tetapi ketika kita berbicara tentang konsep restitusi, guru hanya menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita tanya saja, misalnya ada keyakinan kelas yang kita buat bahwa ketika kita akan belajar ruangan harus bersih, otomatis siswa akan merasa terpancing sendiri. Oh, kalau itu kotor berarti kita tidak jadi belajar. Otomatis dia akan bangkit sendiri, memungut, membersihkan sampahnya tanpa kita perhatikan, tanpa kita perintahkan, karena kita telah membuat sebuah keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi guru terbuka dan murid menghormati dirinya serta orang lain. Yang artinya di sini murid tersebut juga peserta didik juga memiliki rasa tanggung jawab di dalam kelasnya itu sendiri. Di dalam restitusi sendiri Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol yang sering kami bahas bersama dan inilah yang akan kita perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa restitusi itu sendiri ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama itu ada yang namanya penghukum, yang kedua ada membuat rasa bersalah, yang ketiga ada namanya teman, yang keempat ada namanya pemantau, yang kelima ada namanya manajer. Contoh penerapan posisi kontrol di sini sendiri, misalnya seperti ini. Pada poin penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas, itu adalah salah satu contoh penghukum. Jadi ketika kita memberikan perintah dan perintahnya seperti ini, oh itu adalah contoh penghukum. Kalau posisi teman bagaimana? Ayolah, yang penting buat guru bangga. Hari ini tidak apa-apa kalau salah. Itu kita dalam posisi teman. Hanya kita anak tersebut berbuat salah, kita mengucapkan kata-kata seperti di atas.
itu kita berada pada posisi teman. Kalau teman tahu kamu sanggup melanggar apa peraturan yang kamu langgar dan apa konsekuensinya, kita tanyakan ketika anak itu melanggar, kira-kira apa konsekuensi dari apa yang telah kamu lakukan. Yang keempat itu membuat merasa bersalah. Ini sering kita terapkan. Jadi beberapa kali ibu harus menegurmu, guru kecewa sama kamu misalnya. Kita berbicara, kita sering menegurnya. Ketika lama-lama ditegur itu murid, kita lalu berkata, saya merasa kecewa dengan kamu. Nah, itu kita membuat murid bersalah. Dan terakhir itu manajer. Jadi manajer itu kita, apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu. Jadi kita sebagai posisi utama, jadi kita memberikan sebuah option atau sebuah pertanyaan kepada murid tersebut. Baik, Bapak Ibu, kita pindah ke keyakinan kelas. Kita angkat-angkat saja yang pokok-pokoknya saja, dan di sini banyak sekali materinya. Waktu kita cuma dibatasi sekitar 60 menit, sekarang sudah berjalan kurang lebih 38 menit. Untuk keyakinan kelas sendiri, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal atau secara luas, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi menurut Gassen pada bukunya di tahun 1988, suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsipnya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan diri pada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin memperkenalkan bahwa kita sekarang dituntut yang namanya kesepakatan kelas. Tugas kami itu di guru penggerak sebenarnya salah satunya adalah memberikan sebuah pandangan bahwa sekarang ada yang namanya keyakinan kelas. Semoga Bapak Ibu bisa terapkan di sekolah. Jadi di dalam kelas atau dalam kelasnya. Jadi keyakinan kelas sendiri beda dengan peraturan. Ya sampai nanti ada pertemuan ditanya, apakah peraturan itu sama dengan keyakinan kelas? Jawabannya beda. Ya, jadi peraturan itu beda dengan keyakinan kelas. Misalnya di kelas. Tidak boleh ribut, itu peraturan kelas, peraturan, bukan keyakinan. Ternyata itu bukan keyakinan, itu adalah konsep peraturan. Misalnya contohnya begini, peraturan itu misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah itu peraturan. Keyakinannya bagaimana? Yaitu tanggung jawab. Jadi kita tanya teman-teman, anak-anak atau anak-anak dari kita, ketika sudah ambil buku, apa yang harus kita lakukan? Mengembalikan ke tempatnya. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Apa nilai dari poin yang kita sampaikan kepada anak-anak itu, yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi kita menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang kedua, yaitu ketika ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan yang akan kita ambil dari peraturan tersebut yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Dan selanjutnya di sini ada peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya sebenarnya adalah bertujuan untuk keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, itu
keyakinan keras yang ingin dicapai pada poin tersebut sebenarnya adalah tentang kesehatan, menjaga diri sendiri. Ya. Untuk materi segitiga restitusi, ini adalah materi yang ketika kami di guru penggerak, ini adalah konsep yang diberikan kepada semua calon guru penggerak bahwa tidak lagi melakukan hukuman langsung, tetapi kami selalu diajar untuk bagaimana bisa menerapkan tentang ketika melakukan tindakan kepada peserta didik, konsep inilah yang dipergunakan. Nah, konsep segitiga restitusi sendiri yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sekarang kita juga sebenarnya di guru penggerak dianjurkan untuk memperkenalkan konsep ini kepada Bapak Ibu. Jadi sebenarnya konsep ini bagus. Ketika ada anak melakukan suatu kesalahan, kita tidak langsung lagi melakukan sebuah hukuman langsung, tetapi ketika konsep ini kita terapkan, Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah pengakuan. Jadi Bapak Ibu yang tidak capek-capek bahwa mencari kesalahan murid itu dengan cara berikutnya, tetapi murid itu akan mengungkapkan sendiri apa kesalahan dari dirinya melalui konsep ini. Jadi ada 3 bentuk yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Bagaimana bentuk ketiga ini? Untuk yang pertama, menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yaitu caranya kita berbuat, misalnya kita berkata berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah cara kita menstabilkan suasana atau menstabilkan identitas. Setelah langkah tersebut, kita pindah ke validasi tindakan yang salah. Jadi konsepnya itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi misalnya kamu pasti punya alasan mengapa kita melakukan hal seperti itu. Nah, inilah salah satu pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik kita. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini adalah salah satu bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada murid. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke contoh. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sebuah video yang telah saya buat, yang merupakan juga salah satu pengembangan kami di pendidikan guru penggerak.
Jadi ini adalah kasus yang kedua. Jadi begitulah mungkin salah satu contoh kasus pada segitiga restitusi, yaitu kasus pertama tadi sebenarnya menjelaskan bahwa seorang siswa ada yang kecanduan HP, jadi siswa tersebut kecanduan HP sehingga pembelajarannya terlambat. Nah, karena pembelajarannya terlambat di sini, ada aduan dari orang tua siswa bahwa semua pembelajaran anaknya itu terlambat. Jadi ada aduan kepada wali kelasnya misalnya. Nah, disitulah langkah dari wali kelasnya membuat suatu rangkaian kegiatan yang namanya segitiga restitusi. Caranya tadi seperti itu. Yang pertama, kita panggil, terus kita tanya bahwa ada keluhan seperti ini dari orang tua, apakah itu benar? Jadi siswa menjawab iya. Kita tanya lagi, kira-kira apa alasan sehingga ada keluhan seperti ini? Makanya dia jelaskan tadi bahwa ya Pak, betul saya sering bermain HP baik itu di dalam kelas maupun di rumah sehingga pembelajaran saya terlambat. Begitulah mungkin sedikit gambaran tentang kasus-kasus yang telah saya sampaikan tadi. Sebagai penutup, Bapak Ibu, bahwa penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana pelajaran dirinya sebagai amo atau manajer yang menentukan muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan juga ini selaras dengan yang namanya standar pendidikan nasional yang telah digaungkan oleh Bapak Nadiem Makarim ke dalam sebuah kurikulum yang namanya kurikulum merdeka. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang bersama kita kurang lebih sekitar 60 menit berjalan, dan sebagai slogan kami yaitu salam guru penggerak.
mari kita bergerak dan mari kita saling menggerakkan untuk mencapai tujuan kita bersama. Ya, dan mungkin sampai di sini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku sebelum kita masing-masing